Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naupal Ilham Fauzi DN, NPM 192191013 dari kelas 2A Pendidikan Jasmani Universitas Siliwangi. Nah, di sini saya akan memaparkan dan juga menjelaskan mengenai workshop pembuatan RPP, yaitu aktivitas pengembangan atau kebugaran jasmani. Nah, kemudian langsung saja ke materinya, yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Nah, saya di sini mengambil satuan pendidikan SMP ya. Nah, kemudian mata pelajarannya yaitu pendidikan jasmani dan olahraga kesehatan. Yang saya pilih yaitu kelas 7 semester 1 dan waktunya yaitu 120 menit. Nah, terdapat komponen inti, yaitu yang pertama menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kemudian yang kedua menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ada memahami pengetahuan, yaitu ada pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural. Nah, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak nyata atau tampak mata. Nah, kemudian yang keempat yaitu ada mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang. Sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Nah, kemudian yang selanjutnya ada kompetensi dasar. Nah, dalam kompetensi dasar di sini yaitu yang pertama ada memahami konsep latihan peningkatan derajat kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan, daya tahan, kekuatan, komposisi tubuh, kelenturan, dan pengukuran hasilnya. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu mempraktikkan latihan peningkatan derajat kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan, yaitu daya tahan, kekuatan, komposisi tubuh, dan pengukurannya. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu ada tujuan pembelajaran. Kemudian ada materi pembelajaran. Nah, dalam materi pembelajaran ini yaitu ada tema yang saya cantumkan yaitu aktivitas kebugaran jasmani. Nah, kalau subtemanya yaitu ada latihan dan pengukuran kebugaran jasmani. Kemudian materi yang pertama yaitu ada materi pembelajaran. Dalam materi pembelajaran yaitu ada komposisi tubuh, daya tahan jantung dan paru-paru. Kemudian daya tahan otot, kelenturan, kekuatan, pengukuran kebugaran jasmani. Nah, kemudian yang kedua ada materi pembelajaran pengayaan. Kemudian yang ketiga yaitu ada materi pembelajaran remedial. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu ada media atau alat dan bahan. Untuk medianya sendiri yaitu ada gambar, gerakan, spesifik, komponen-komponen kebugaran jasmani. Kemudian yang kedua ada video pembelajaran gerakan spesifik dan latihan kebugaran jasmani. Kemudian yang ketiga ada model siswa atau guru yang memperagakan gerakan spesifik komponen-komponen
kebugaran jasmani itu sendiri. Nah, kemudian terdapat alat dan bahan. Untuk alat dan bahannya yaitu ada lapangan olahraga atau halaman sekolah. Kemudian bendera, kemudian palang tunggal, audio visual, flash disk atau USB. Kemudian ada peluit dan stopwatch. Nah, kemudian ada sumber belajar. Nah, sumber belajar ini sendiri yaitu bisa dilakukan atau bisa ada dalam buku atau bahkan internet sekalipun. Nah, kemudian ada kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yaitu ada pertemuan pertama, ya saya memasukkannya itu pertemuan pertama. Yang pertama ada kegiatan pendahuluan. Nah, untuk kegiatan pendahuluan yaitu membutuhkan waktu 15 menit, yaitu untuk memberi salam atau kemudian berdoa dan juga melakukan pemanasan yang dipimpin oleh guru atau siswa itu sendiri. Nah, kemudian ada kegiatan inti. Dalam kegiatan inti yaitu menyita waktu 90 menit. Nah, dalam kegiatan inti yaitu melakukan rangkaian kegiatan pembelajaran dengan pendekatan scientific dan dengan metode resiprokal dan penugasannya. Dan untuk penugasannya yaitu diantaranya yaitu ada mengamati, menanya, kemudian mengumpulkan informasi. Nah, kemudian ada aktivitas latihan daya tahan otot. Maaf ya. Nah, kemudian terdapat unsur-unsur kebugaran jasmani, yaitu diantaranya ada kekuatan, daya atau power, kemudian kecepatan, kemudian kelenturan, kelincahan, daya tahan, dan daya tahan kecepatan. Nah, kemudian untuk kegiatan inti yang selanjutnya yaitu ada menalar atau mengasosiasikan. Nah, kemudian ada mengomunikasikan. Nah, yang selanjutnya yaitu kegiatan penutup. Nah, dalam kegiatan penutup ini yaitu dibutuhkan waktu 15 menit. Nah, dalam waktu 15 ini yang dibahas yaitu melakukan evaluasi terhadap proses aktivitas berkenaan dengan materi aktivitas yang telah diberikan. Nah, kemudian siswa melakukan pelemasan atau pendinginan setelah melakukan aktivitas fisik tersebut. Kemudian melakukan aktivitas berdoa ya, yaitu antara semua siswa dan juga gurunya. Kemudian bersalaman. Nah, yang selanjutnya yaitu ada penilaian atau pembelajaran remedial dan pengayaan. Yang di dalamnya yaitu terdapat teknik penilaian, observasi untuk tes sikap spiritual dan sosial. Kemudian ada tes tulis untuk tes pengetahuan. Kemudian ada tes unjuk kerja untuk tes keterampilan. Kemudian penugasan untuk remedial. Kemudian ada penguatan untuk pengayaan. Nah, untuk instrumen penilaiannya yaitu terdapat spiritual dan sosial. Nah, penilaian sikap dilakukan dengan menggunakan teknik observasi oleh guru mata pelajaran, guru bimbingan konseling BK, dan wali kelas yang ditulis dalam buku jurnal.
Nah, kemudian ada instrumen tes pengetahuan, yaitu ada tes tulis. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu ada tes unjuk kerja. Nah, teknik penilaiannya yaitu uji untuk kerja dalam permainannya. Terus kemudian yaitu instrumen penilaian dan pedoman penskoran. Siswa diminta untuk melakukan tes kekuatan, kelenturan dan daya tahan jantung dan paru-paru untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Nah, yang pertama yaitu ada tes lari cepat 60 meter. Kemudian ada tes angkat tubuh, yaitu 30 detik untuk putra dan 30 detik untuk putri dan 60 detik untuk putra. Kemudian ada tes baring duduk 60 detik. Kemudian ada tes loncat tegak. Yang selanjutnya yaitu tes lari jauh 1000 meter untuk putri dan 1200 meter untuk putra. Kemudian ada instrumen remedial. Remedial dilakukan apabila setelah diadakan penilaian pada komposisi yang telah diajarkan pada siswa, nilai yang dicapai tidak memenuhi KBM, yaitu kebutuhan belajar minimal atau KM. Kriteria ketuntasan minimal yang telah ditentukan oleh sekolah. Kemudian ada pengayaan. Pengayaan dilakukan apabila setelah diadakan penilaian pada kompetensi yang telah diajarkan pada siswa, nilai yang dicapai melampaui KBM atau KKM itu sendiri. Nah, sekarang saya akan menjelaskan yaitu mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran daring atau RPP pembelajaran daring itu. Ini yang sudah diperbarui. Untuk sekolah masih sama ya seperti yang tadi, yaitu SMP negeri, yaitu ada di salah satu sekolah SMP. Untuk mata pelajarannya masih sama, yaitu pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Kemudian kelasnya itu kelas 7, yaitu semester 1. Untuk materi pokok kebugaran jasmani. Kemudian submateri yaitu latihan kekuatan. Alokasi waktunya yaitu 120 menit. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu setelah menelaah materi dan melihat video pembelajaran mengenai kebugaran jasmani yang dikirim oleh guru melalui grup kelas ya, peserta didik dapat mendapat akses pengetahuan. Yang pertama yaitu akses pengetahuan, yaitu menjelaskan pengertian kebugaran jasmani dengan benar. Kemudian menyebutkan komponen kebugaran jasmani dengan benar. Kemudian ada yang menyebut bentuk-bentuk latihan kekuatan dengan fungsinya yang benar. Menjelaskan cara melakukan gerakan push up, sit up, back up, dan squat dengan benar. Kemudian terdapat aspek keterampilan. Mempraktekkan gerakan latihan kekuatan push up, sit up, back up, dan squat dengan benar. Nah, untuk langkah-langkah pembelajarannya yaitu ada kegiatan pendahuluan, yaitu 15 menit. Yaitu melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran. Kemudian melalui grup kelas, guru menyampaikan tujuan pembelajaran serta memberikan motivasi tentang apa yang diperoleh.
Kemudian melalui grup kelas, guru menjelaskan hal-hal yang akan dipelajari, kompetensi atau tujuan pembelajaran yang dicapai. Kemudian ada kegiatan inti, yaitu dalam waktu 90 menit. Dalam kegiatan inti ini sendiri terdapat kegiatan literasi, critical thinking, kemudian collaboration, kemudian communication, dan juga creativity. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu kegiatan penutup dalam 15 menit waktu terakhir. Nah, dalam kegiatan penutup ini yaitu peserta didik mengerjakan tugas akhir yang berhubungan dengan materi pembelajaran yang telah disampaikan atau yang telah dibahas. Kemudian guru membuat rangkuman atau simpulan pelajaran tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan melalui grup kelas atau grup tugas itu sendiri. Nah, kemudian ada penilaian hasil pembelajarannya. Dalam penilaian hasil pembelajarannya yaitu terdapat dua, yaitu ada penilaian pengetahuan dan juga penilaian keterampilan. Untuk penilaian pengetahuannya yaitu berupa soal tulis dan hasilnya dikirim lewat WA group mata pelajarannya atau grup yang lainnya. Kemudian yaitu ada penilaian keterampilan. Nah, untuk penilaian keterampilan ini sendiri yaitu membuat video gerakan latihan kekuatan dan hasilnya dikirim lewat grup itu sendiri. Nah, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan atau yang saya paparkan mengenai workshop pembuatan RPP dalam aktivitas pengembangan atau kebugaran jasmani ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.